Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon izin untuk memberikan terlebih dahulu disclaimer. Saya adalah saya yang tidak berkemampuan apapun untuk berpretensi hal apapun. Jadi jika saya bukan Pak Roy Suryo, jika saya bukan Pak Rismon Syanipar, jika saya bukan Pak Amin Rais, jika saya bukan apalagi Dokter Tifa, saya menemukan suatu dokumen yang saya lihat di TikTok, di Instagram, di YouTube, di X. Itu ada suatu dokumen fotokopi ijazah dari yang bernama Wilakramadono. Ya, Wilakramadono ada satu ijazah sarjana yang sebutkan sarjana hukum. Saya akan coba teliti sesuai kemampuan saya melalui peralatan, tools, device yang ingin melihat apakah fotokopi ijazah tersebut otentik atau tidak. Atau apakah ada rekayasa tidak. Jadi sekali lagi disclaimernya itu, saya akan coba selidiki, saya akan coba teliti dengan apa yang saya pahami terkait dengan perangkat yang bisa kurang lebih menjelaskan apakah dokumen itu otentik dari yang diupload, karena saat ini yakin banyak editan, apalagi dengan teknologi AI. Betulkah itu ijazah Pak Wilakramadono itu palsu, tidak otentik, tidak original? Karena saya tidak tahu sumber ijazah itu fotokopian dari pemilik aslinya. Jadi yang memiliki aslinya adalah pasti di Bapak Wilakramadono itu. Singkat cerita, saya sudah selidiki dan segala macam, ada banyak kejanggalan-kejanggalan dari fotokopi ijazah yang diupload di medsos. Karena sekali lagi, hipotesa saya yang didokumentasikan atau diupload di medsos itu bisa atau bisa jadi atau bahkan banyak diedit. Jadi ada beberapa kejanggalan, ada sekitar 5 kejanggalan yang setelah saya selidiki. Jadi kejanggalan dari penulisan, ya, dari font, dari tanda tangan, dari cap. Kurang lebih ada 5 dan 6 permasalahan. Sehingga saya bisa simpulkan bahwa ijazah fotokopi yang diupload itu adalah tidak otentik. Saya tidak akan mengambil sebuah kesimpulan bahwa ijazah yang itu palsu. Tapi setelah dengan tools itu bahwa jasa itu tidak otentik. Oleh sebab itu, apakah saya mengatakan ijazah itu palsu? Saya tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan itu. Tapi itu ijazah itu
telah banyak direkayasa melalui font, melalui fotonya, melalui tanda tangannya, melalui hurufnya. Jadi banyak tidak otentik. Kenapa tidak saya sampai kesimpulan itu? Ya tadi kita bandingkan dengan ijazah dari tahunnya, keluarannya, dan seperti apa. Lalu saya cek yang paling simpel setelah itu, lalu saya cek ke penerbit ijazah itu dari Universitas Mulatuna Bergerak, ya, Universitas Mulatuna Bergerak. Saya coba cek di websitenya, lalu saya pun dapat di sana ternyata memang ijazah itu ada nama seperti itu, tapi berbeda. Yang dipegang oleh pihak universitas pun itu fotokopi. Nah, sehingga fotokopinya saya bandingkan dengan fotokopi yang diupload, ternyata memang ijazah yang diupload itu adalah ijazah tidak otentik dengan yang fotokopian yang dipegang oleh penerbitnya. Ya, nama itu ya ada, tapi tahun, font dan segala macamnya tidak ada sekarang. Lalu bagaimana saya harus menyatakan ijazah itu palsu? Tadi saya katakan ijazah itu tidak otentik dari uploadan yang setelah diedit. Jadi setelah pihak kampus saya tanyakan, ternyata nama itu tapi tidak berijazah seperti itu. Lalu pihak kampus, pihak universitas menyatakan harus memang itu diterbitkan di sana dan aslinya ada di pemegangnya atau pemilik nama tersebut. Jadi saya mencoba memastikan terkait dengan kajian atau riset saya terkait dengan ijazah fotokopian yang diupload di medsos itu pada pemiliknya, dengan memohon dan tidak menyatakan bahwa pemiliknya pasti yang memiliki ijazah itu adalah punya aslinya, karena pihak kampus menyatakan nama orang tadi memang ada kuliah di sana. Tidak serta-merta saya akan menyatakan bahwa pemilik ijazah yang ada di fotokopi diupload itu adalah pemiliknya atau keasliannya adalah palsu, karena sudah diidentifikasi ke kampusnya, memang diterbitkan oleh kampus itu dengan fotokopi yang ada. Nah, sebelum minta ke pemiliknya yang pemegang aslinya, fotokopi dengan yang tersimpan di kampus yang diupload ternyata memang tidak berbeda. Jadi yang kita bisa pastikan yang diupload di medsos itu adalah yang telah direkayasa, telah diedit dengan berbagai macam tadi temuan, ada kurang lebih 6 temuan yang memang tidak otentik dengan yang fotokopi ijazah yang tersimpan di kampus. Jadi kalau saya dengan begitu bahwa pemilik keaslian ijazah itu apabila sesuai dengan yang di kampus ya memang dia ijazahnya asli. Jadi dengan memohon, dengan mohon izin, saya tidak memaksa, tidak memaksa untuk dia memberikan ijazah aslinya, karena memang saya bukan siapa-siapa, bukan penegak hukum atau satu organisasi penyelenggara terkait dengan hubungannya dengan ijazah tersebut. Namun karena saya meminta untuk memperlihatkan fotokopi yang dari ini, sehingga saya akan tuntut orang yang mengupload itu yang telah merekayasa ijazah dari pemegang nama tersebut. Karena saya sampaikan ke beliau, beliau melihatkan bahwa ternyata memang betul yang pemegang ijazah yang aslinya dengan yang fotokopi dari pihak kampus sama. Nah, perkaranya jadinya bahwa yang harus dipermasalahkan setelah membuat hoax, setelah memfitnah, karena dengan sembarangan dokumen yang sangat privat yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan perlindungan data pribadi telah disalahgunakan, telah direkayasa untuk membuat fitnah atau mendokumentasikan hasil rekayasa atau memalsukan dari
ijazah asli oleh pemegangnya. Jadi saya laporkan yang mengupload pertama kali ijazah saudara Wilokromodono itu kepada polisian. Karena ini bentuknya delik aduan, saya sampaikan ke pemiliknya, Pak, ini sepertinya karena Bapak dirugikan nih oleh pengupload ijazah Bapak di medsos itu yang telah direkayasa. Tapi beliau pun ya sudahlah, nggak perlu katanya itu. Tapi mungkin dikasih tahu, dan beliau ingin bertemu dengan yang mengupload pertama itu, maksud dan tujuan seperti apa. Jadi saya sekali lagi sebagai peneliti kecil-kecilan menemukan atau melihat satu orang, atau bahkan mungkin tidak tahu seperti apa maksud dan tujuannya mengupload dokumen orang yang telah direkayasa. Dan ini harus diberi pembelajaran secara hukum. Saya sampaikan ke yang bersangkutan untuk tidak lagi mereka-reka kaitannya dengan dokumen-dokumen yang sangat privat tadi. Jadi demikian disclaimer saya, karena saya bukan Pak Roy Suryo, saya bukan Pak Sianipar atau Ibu Tifa dan hal yang lainnya. Karena itu saya melihat pertama bahwa yang saya teliti itu, saya disclaimer, adalah uploadan fotokopi yang boleh jadi telah direkayasa sehingga merugikan pemilik aslinya. Lalu saya konfirmasi ke pihak kampus karena di situ ada 6 temuan yang tidak otentik dengan ijazah setelah direkayasa. Jadi kesimpulan pertama bahwa uploadan itu tuh secara teknologi yang saya pergunakan bahwa itu tidak otentik dan bisa menimbulkan kerugian kepada pemilik asli dari yang bersangkutan. Jadi sekali lagi saya tidak segera atau tidak menyimpulkan bahwa ijazahnya palsu dari Bapak Wilokromodono itu. Tapi saya justru mengambil satu hipotesa pertama ini karena ini saya riset atau saya kaji dari uploadan medsos dari fotokopi ijazah Bapak Wilokromodono. Dan validasinya saya datang ke kampus penerbitnya dan sandingkan dengan fotokopi yang dimiliki oleh kampus ijazah itu dengan yang diupload, ternyata memang banyak rekayasa. Lalu kemudian saya mohon izin kepada yang pemiliknya apabila berkenan untuk membandingkan dengan yang fotokopian dari kampus dengan yang beliau asli, ternyata sama. Tapi ini perkaranya orang yang mengupload dengan maksud dan tujuan seperti apa, saya tidak sampai ke sana. Tapi dengan ilmu pengetahuan, dengan keinginan saya mengkaji itu untuk supaya tidak dirugikannya pemilik ijazah asli itu. Karena telah direkayasa dari hasil fotokopinya pun bukan dari pemiliknya, entah dari mana yang bersangkutan, entah dari dokumentasi seperti apa. Tapi intinya telah direkayasa. Demikian Ibu Bapak sekalian, sekali lagi karena saya bukan Roy Suryo, saya bukan Sianipar, dan saya bukan Dr. Tifa. Saya adalah hanya masyarakat biasa yang mencoba mendudukan perkara seobjektif mungkin, tanpa ada benci, tanpa ada dengki, tanpa ada niat-niat hasut, niat-niat fitnah. Inilah yang coba cara berpikir objektif dan menggunakan teknologi untuk bagaimana melihat bahwa sebuah fenomena itu dokumen atau apapun bisa kita cari bahwa itu apakah hoax atau itu betul atau itu otentik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.